Di samping meningkatkan itu semua, itu bisa kita tular energinya. Kayak gitu loh. Bisa kita tular. Makanya nonton itu orang-orang yang bergembira, jangan nonton orang yang sedih. Kalau begitu kita menemukan konten-konten yang menyedihkan, scroll, lewati aja. Tonton yang menyenangkan. Karena apa yang kita saksikan itu ternyata menular. Sial itu menular. Gembira juga menular. Keberuntungan juga menular. Kalau Nabi Muhammad itu sedang mendapatkan ayat rahmat, ya, sedang turun ayat dari Allah mengenai rahmat, kandungannya rahmat. Itu Nabi Muhammad itu langsung berdoa kepada Allah, memohon rahmat tersebut turun. Tapi kalau Nabi Muhammad menerima ayat, tapi ayat tersebut kok menjelaskan tentang azab, Nabi Muhammad itu kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Membaca na'udzubillahi min zalik. Itu loh. Nabi Muhammad seperti itu. Karena ternyata ketika kita itu membaca ayat-ayat tentang azab, kok kita kemudian betul-betul meresapi dengan ayat tersebut, nular sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sekarang akan saya sampaikan, akan saya uraikan itu kesialan yang diterima orang lain itu bisa menular sama kita. Dan keberuntungan atau kebaikan yang diterima oleh orang lain itu juga bisa menular kepada kita. Sial itu menular, beruntung juga menular. Ini yang saya ingin menyampaikan. Nanti hubungannya juga dengan apa yang kita tonton. Itu menular kepada kita. Seperti itu. Awal mula saya menyadari hal ini itu kemarin di kelas training saya. Itu ada salah satu peserta. Ini konsultasi sama saya. Gus, hari ini saya itu menyaksikan ada motor bocor bannya. Kok aneh? Hari esoknya ban motor saya juga bocor di tengah jalan. Ini gara-gara menyaksikan ban motor bocor, ternyata menular. Nah, di sini kemudian saya jadi merenungi. Kemudian saya baru menyadari, oh betul ya. Kesialan itu menular. Kebaikan, keberuntungan itu juga menular. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Gitu. Karena kesialan itu menular, amati saja kok. Biasanya kalau ada hal-hal yang trending di media sosial misalkan ya, ada kasus Agus kemarin itu. Agus berapa itu ada? Agus Salim, ada Agus Buntung. Itu ya. Ada Agus yang Yogyakarta itu. Kok ada deretan nama-nama Agus yang kemudian semuanya itu bermasalah? Ini kan menular sebetulnya. Ada kasus Kiai Cabul. Nular, di sana ada, besoknya ada kasus lagi. Seperti itu terus. Ada kasus guru cabul. Menular. Kayak gitu. Kemudian ada kasus pesawat jatuh. Terus ulang. Jadi ini fenomena yang aneh di alam semesta, di mana kejadian-kejadian tragis itu kemudian menular kepada orang lain, menular kepada kita. Seperti itu. Dan memang iya, setelah saya renungi, betul-betul memang itu menular. Ternyata. Ya, ini seperti ini loh ya. Ternyata yang namanya getaran hati manusia itu kan memiliki penyakit. Dan itu ternyata bisa menular kepada diri kita penyakitnya. Sama seperti penyakit fisik. Penyakit fisik itu menular. Apalagi kalau tubuh kita itu imunnya sedang lemah.
Imun sedang lemah, kita ketemu sama orang yang kena flu. Ya sudah. Ya. Begitu kita itu kemudian berpisah dengan dia, ya kita ketularan. Karena imun kita itu sedang lemah. Ini. Beda kalau imun kita lagi fit, mungkin kita nggak mudah tertular virus, tidak mudah tertular penyakit. Kayak gitu. Di pesantren kan, satu anak kena katal-katal, lainnya kena juga. Apalagi ketika kemudian dia tidak bisa menjaga kesehatan tubuhnya, sampai kemudian imunnya itu lemah. Ini rentan sekali terkena penularan penyakit. Ini penyakit fisik. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya ngasih informasi, saya buka lagi kelas training virtual selama 6 hari full. Dan tentu harga lebih murah karena durasi waktunya tidak sampai 1 minggu, hanya 6 hari. Yakni kelas S2 uang untuk batch yang kedua. Kalau Anda rezekinya suka macet-macet, atau Anda rezekinya sudah lancar, tapi tidak ingin macet, sebaiknya ikuti kelas S2 uang ini. Segera daftar dengan membaca keterangan di deskripsi. Makanya orang Jawa itu ada penyakit yang lucu sih, setengah mitos, tapi ya betul ada, yang namanya penyakit sawan mayit. Sawan mayit itu orang bertemu dengan jenazah, setelah dia bertemu dengan jenazah, kemudian dia terkena penyakit. Itu. Biasanya yang mudah terkena penyakit sawan jenazah, sawan mayit ini dalam ilmu Jawa, ini biasanya anak-anak yang masih bayi. Orang Jawa itu meyakini ada sebuah pamali. Sesuatu yang anti jangan sampai dilakukan adalah mendekatkan anak bayi dengan orang yang meninggal dunia, dengan jenazah. Ini. Karena apa? Bayi itu sebetulnya imun tubuhnya masih lemah. Tangannya aja kan halus, kayak gini ya. Kulit-kulitnya halus, lembut, jalan kaki belum bisa. Dia itu imun tubuhnya masih lemah. Nah, sementara segala sesuatu yang baru dicabut nyawanya itu mengeluarkan racun. Ini. Saya pernah sama guru saya itu mencoba kok. Pohon itu ya baru ditebang. Itu kan nyawanya baru dicabut. Pohon baru ditebang. Kemudian apa? Kita taruh ayam di sana, kita ikat ayamnya. Ya. Biarkan sehari semalam ayamnya mati loh. Karena ketika pohon itu baru dicabut, dia itu nyawanya keluar bersamaan dengan kotoran-kotoran tubuh juga keluar semuanya. Virus-virus tubuhnya itu keluar semuanya. Virus-virus batang pohonnya itu keluar semua, membawa racun. Itu. Makanya ketika kita taruh ayam di sana, ayamnya mati, tertular virusnya. Itu. Lah, ada orang mati, orang meninggal dunia. Itu kan nyawanya baru dicabut. Itu mengeluarkan racun loh dari tubuhnya. Mengeluarkan virus. Nah, maka ketika ada orang yang imun tubuhnya lemah, yaitu bayi misalkan ya, didekatkan dengan jenazah, dia itu bisa kena virus jenazah itu. Kena penyakit. Kemudian orang Jawa menyebutnya sawan mayit. Itu loh, sawan mayit. Kalaupun tidak bayi, orang yang memang sakit-sakitan dan imun tubuhnya lemah, mendekati kepada orang yang meninggal dunia juga bisa pulang sakit-sakitan. Guru saya itu, ya salah satu kiai saya itu ada yang sampai hari ini tuh tidak mau takziah. Kalau nggak kepepet banget dan sangat menghargai orang tersebut, beliau nggak takziah. Karena apa? Sehabis takziah, beliau itu kemudian sakit. Sebab apa? Sebab beliau memang imun tubuhnya lemah. Kayak gitu. Merasakan kalau habis takziah kepada jenazah, sampai rumah, dia sakit-sakitan. Ini. Jadi karena apa? Memang jenazah itu ketika dia meninggal dunia mengeluarkan virus. Kalau imun kita itu lemah, kita bisa kena penyakit. Orang Jawa nyebutnya dengan nama sawan mayit. Itu. Tapi bener ini fenomenanya bener. Saya pernah lihat keponakan saya sendiri waktu bayi, dia itu digendong sama bapaknya, ada jenazah lagi dibawa ke kuburan, pakai keranda itu, mau dikuburkan. Lah, itu nonton dari pinggir jalan sambil bawa anak. Itu loh, anaknya masih bayi. Bener.
terus anaknya sakit-sakitan, dan apa? Sakitnya itu lucu. Badannya panas, wajahnya pucat kayak mayit. Ini wajahnya pucat kayak mayit, kemudian keluar kayak hitam-hitam apalah, kayak semacam cacar kayak gitu. Dan yang aneh itu memang wajahnya jadi pucat kayak mayit, matanya juga jadi cekung, ya, matanya cekung. Ini katanya itu kena penyakit namanya penyakit sawan mayit. Nah ini. Jadi ketika imun tubuh kita lemah, penyakit dari orang lain secara fisik menular kepada kita. Itu. Dan ternyata apa? Emosi juga seperti itu menular. Emosi itu menular. Ada orang gembira menular kepada kita, ada orang sedih menular kepada kita, ada orang marah menular kepada kita. Kemarin ya, pagi-pagi, saya itu jujur aja waktu itu masih ngantuk. Berarti kan, ya karena masih ngantuk kan ya emosi saya juga masih bad mood kan. Masih kurang stabil, masih ngantuk. Karena semalam itu begadang, gitu kan. Pagi-pagi anak mau berangkat sekolah, dia rewel berangkat sekolahnya itu. Gara-gara apa? Jilbabnya itu nggak cocok. Jilbab buat sekolah nggak cocok dia itu. Karena yang satu masih kotor, jilbab yang satu dia itu nggak seneng. Anak saya jengkel-jengkel ya gitu loh, agak tantrum kayak gitu loh. Ya, agak tantrum. Nah, pagi-pagi saya masih mengantuk. Kok denger anak jengkel? Ternyata kemudian apa? Nyetrum ke hati saya. Terkopi jengkelnya itu. Saya ikut parah. Ikut pikirannya, kayak gitu loh. Ya memang saya ngamuk-ngamuk sih enggak, tapi ya merasa saya itu jengkel kayak gitu loh. Jadi ternyata kejengkelan orang lain itu menular kepada kita. Kegembiraan orang lain juga nular loh sama kita loh. Ya, nular. Yang menjadi permasalahan, ketika ada orang lain gembira, kita menolak ikut gembira. Ini, ada orang lain gembira, kita menolak ikut gembira. Karena apa sih? Muncul rasa dengki. Tetangga sedang gembira, baru beli mobil. Muncul rasa dengki. Ini namanya kita menolak, ya kan? Ya. Seharusnya apa? Kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, kita ikut bergembira. Ini. Tapi ketika muncul rasa dengki, kita menolak. Ada orang lain yang mendapatkan kegembiraan, bukan kita tertular kegembiraan, malah kemudian kita menolak. Jangan, gembiranya saya nggak mau ikut, saya susah aja. Itu orang dengki seperti itu. Itu loh. Dia menolak kegembiraan. Tapi pada dasarnya, kalau kita itu mau mengapresiasi, yang namanya kegembiraan itu menular kepada kita. Itu loh. Seneng itu. Seneng itu menular. Makanya jengkel menular, marah menular, ya, ngamukan ya menular, kayak gitu. Kegembiraan menular, kesenangan menular, kebahagiaan menular, keberuntungan juga berarti menular. Menular juga itu. Nah ini. Nah, ketika kita itu melihat orang-orang yang mendapatkan kesusahan, itu hati mereka sedang susah. Contohnya ada orang lagi naik motor, kemudian bannya itu bocor. Itu kan orang mendapatkan kesusahan. Sementara imun emosi kita itu sedang mengalami bad mood. Kondisinya sedang bad mood, sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang stres, sedang sumpek, kayak gitu ya. Sedang tertekan, sedang kurang bahagia. Kita dalam kondisi di mana emosi kita itu labil. Melihat ada orang kesusahan, bannya itu bocor. Ini jadinya sama persis seperti penyakit yang menular sama kita, sama seperti flu. Terkopi sama kita loh, nular, des. Akhirnya esoknya kemudian kita mengalami hal yang serupa. Sial, kita menyaksikan sesuatu yang sial, kemudian esoknya kita itu bertemu dengan kesialan. Nah, ini. Maka pada kasus peserta training saya ini ya, yang bannya itu bocor, itu sebetulnya memang dia itu kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Kondisi mentalnya itu sedang bad mood dan lain sebagainya, menyaksikan ada kesialan, ternyata nular. Kayak gitu loh. Maka apa yang kita saksikan ketika kita itu menyaksikan orang-orang yang menderita,
menyaksikan orang-orang yang prihatin, menyaksikan orang-orang yang kesusahan, menyaksikan orang yang sedang mengalami hal-hal yang sial, itu hati-hati. Itu bisa menular sama kita. Hari ini kita menyaksikan kecelakaan. Besok kita ngalami sendiri. Itu sering terjadi kayak gitu. Makanya ya Masya Allah, ada kasus guru, kemudian dia itu selingkuh dengan siswanya. Nular, sekarang viral di TikTok, besok viral lagi, besok viral lagi. Itu loh, nular. Loh kok bisa nular seperti itu? Karena memang kita mengcopy. Ya. Nasib-nasib seperti itu memang kita itu mengkopinya. Gitu. Maka ini yang kita itu harus hati-hati banget. Itu dengan apa yang kita tonton di media sosial. Saya paling anti loh menonton orang-orang yang mentalnya miskin di media sosial. Anti banget saya itu. Karena apa? Saya merasakan nular. Kayak gini. Saya itu mau berangkat ke Kashmir, India. Sebelumnya itu saya seneng banget nonton di media sosial konten-konten komedi yang lucu-lucuan kayak gitu. Nah, ini saya seneng nonton satu komedian dari satu grup lah ya. Saya nggak menyebutkan, tapi saya hafal namanya kayak gitu ya. Dia itu suka menyajikan lucu-lucuan, tapi modelnya itu model dengan jualan mental miskin. Contohnya kayak gini lah ya. Ada orang masuk warung bareng, 2 orang masuk warung bareng. Borong. Ya udah nanti saya aja yang bayar, kayak gitu kan. Saya yang bayar. Lah, pada waktunya bayar, dia cuma bayar misalkan harga makanannya itu 20.000 habisnya. Dia cuma bayar 500. Berarti kurang 19.500. Lah, yang 19.500 temannya yang disuruh bayar itu loh. Lucu-lucuan seperti itu. Nah, ini kan bagian mental kere ya, mental miskin ya kan, mental miskin. Ternyata saya itu di Kashmir mengalami hal yang serupa. Saya di hati itu muncul rasa miskin. Ketika masuk warung sama teman-teman, kok saya bisa mikir, jangan saya lah yang bayar, dia aja. Otak saya itu nggak pernah mikir seperti itu. Kok bisa mikir seperti itu? Akhirnya saya amati. Oh, gara-gara tontonan itu. Akhirnya sampai hari ini, no, saya itu nonton komedian-komedian itu. Ya, dari akun tersebut, no, sudah. Loh, gara-gara itu loh. Ada juga konten-konten yang ya dari grup itu juga. Dari grup komedian itu juga. Tiap hari menyaksikan lucu-lucuan tentang pemulung. Yang biasa ngambilin sampah, kayak gitu loh. Tentang orang-orang yang, lah pokoknya mental kere kayak gitu loh. Orang-orang kalangan bawah betul-betul yang, aduh kelas pemulung disajikan setiap hari kayak gitu. Saya menikmati, ternyata nular sama emosi saya itu loh. Sampai saya betul-betul merasakan di Pakistan, kok saya nggak pernah-pernahnya kayak gini ya. Saya jadi ngitung, mau bayar di warung aja malah nyaman, udah temannya aja yang bayar loh. Nanti gantian, saya bisa mikir seperti itu. Saya jadi hitung sama duit, gara-gara tertular virus tontonan itu loh. Ini. Maka di media sosial, apa yang kita tonton itu bisa menular sama kita. Kalau kita nontonnya dengan Masya Allah, musibah orang kecelakaan. Biasanya kan ada ya, orang kecelakaan kemudian apa? Ya, zaman kayak gini kan, semua orang nyoting, semua orang kemudian main media sosial. Kayak gitu. Ada orang kecelakaan bersimbah darah. Ada anak kecil dianiaya sama orang tuanya, misalkan. Ada pembantu dianiaya begitu sadis sama majikannya. Kita kok nonton hal-hal yang seperti itu yang menyedihkan, yang menjadikan bad mood kita itu turun, ya, yang menjadikan mood kita itu turun menjadi bad mood. Ini Masya Allah, itu sebetulnya hal seperti itu terkopi oleh diri kita. Hal seperti itu sebetulnya menular kepada kita loh. Kita bisa mengalami kesialan gara-gara menonton tontonan orang-orang yang mengalami nasib sial. Makanya di media sosial jangan suka nonton drama-drama yang melankolis, drama-drama yang menyedihkan.
Leo drama patah hati ditonton terus kayak gitu loh. Oh, ini patah hati. Nangis sih ditonton. Jangan itu, nular itu loh. Gitu loh. Bisa nular, apalagi diresapi. Ada orang patah hati kayak gitu ya. Sangat disakiti, ditonton. Ada orang teraniaya, ditonton, disaksikan. Ini. Ya, nonton orang disembelih, misalkan. Kadang-kadang ada itu kan. Itu membahayakan. Nular sama kita. Kayak gitu. Nah, sekarang kebalikannya. Kegembiraan itu menular sama kita. Makanya kalau nonton itu, yang menjadikan kita itu happy, mood kita itu menjadi happy. Jangan menonton yang menjadikan mood kita itu menjadi bad. Tapi menjadikan happy. Yang senang-senang. Makanya saya itu suka ya, walaupun itu channelnya Andre Taulani misalkan. Kan kerjanya cuma pamer rumah temennya. Pamer mobil temennya gitu kan. Berkunjung ke rumahnya Sule, misalkan aja gitu loh. Ini mobilnya Sule ini. Saya senang. Kenapa saya suka menonton seperti itu? Karena apa? Meningkatkan imunitas saya. Meningkatkan hormon-hormon kegembiraan saya. Dan di samping meningkatkan itu semua, itu bisa kita tular energinya. Kayak gitu loh. Bisa kita tular. Makanya nonton itu orang-orang yang bergembira, jangan nonton orang yang sedih. Kalau begitu kita menemukan konten-konten yang menyedihkan, scroll, lewati aja. Tonton yang menyenangkan. Karena apa yang kita saksikan itu ternyata menular. Sial itu menular. Gembira juga menular. Keberuntungan juga menular. Ini yang harus kita pahami itu loh. Nular, jadi tontonan itu jangan asal-asalan menonton. Kayak gitu. Lah, terus apa iya hal yang kayak gini itu kemudian diajarkan dalam agama? Iya, diajarkan. Saya teliti kan. Begitu saya itu mendapatkan konsultasi dari peserta saya teliti dari hadis-hadisnya. Itu ternyata betul. Suatu ketika, ini saya bacakan. Lamma marra bil hijri. Suatu ketika, Nabi Muhammad itu lewat di sebuah daerah yang namanya Al-Hijr. Al-Hijr itu nama populernya kalau sekarang itu Hegra. Ya sama aja lah kalau bahasa Arab Hijr, kalau di bahasa Inggris kan menjadi Hegra, diucapkan dengan kalimat Inggris. Hegra. Ketika Nabi Muhammad itu masuk ke wilayah Al-Hijr, wilayah Al-Hijr itu di sana ada satu kota yang namanya kota kuno yang namanya Al-Ula. Kota Al-Ula ini nama lainnya adalah Madainus Soleh. Kotanya Nabi Soleh. Berarti itu adalah kota di mana kemudian dulu pernah diturunkan azab di kota tersebut, yaitu azab yang diturunkan kepada kaum Samud, di mana kaum Samud itu adalah umatnya Nabi Soleh. Itu. Kalau di Al-Quran kan diceritakan jelas itu kan. Kaum Samud itu didakwahi oleh Nabi Soleh itu menentang. Sampai menentang, ayo tunjukkan karomahmu, tunjukkan mukjizatmu. Kalau kamu memang utusan Rasul, saya baru percaya. Apa sih? Ditantang supaya mengeluarkan sapi dari batu. Batu kok disuruh mengeluarkan sapi? Bener. Nabi Soleh kemudian dengan izin Allah, batunya ditepuk-tepuk. Puk. Lahirlah sapi. Nah, setelah itu, Nabi Soleh itu berwasiat. Jangan coba-coba menyepelekan, apalagi menyakiti sapi ini. Kalian kualat semuanya. Azab Allah nanti turun sama kalian kalau kalian berani menyakiti atau merendahkan pada sapi ini. Supaya dihargai sapinya, diistimewakan. Ternyata ya Allah, bohong itu kemarin bisa mengeluarkan sapi dari batu itu cuma sihir ya gitu kan. Itu cuma sihirnya Nabi Soleh. Bohong itu bohong. Dan beneran itu banget mereka menentang dengan Nabi Soleh. Itu akhirnya apa malah? Sapinya itu disembelih sama mereka.
Itu sebenarnya kan nantang banget kan? Nantang banget itu loh. Lah gara-gara itu kemudian Nabi Soleh berdoa, ya Allah ini kaumku kayak gini. Sudahlah bantai aja. Dan betul akhirnya terjadi yang namanya gempa. Mereka semuanya itu hancur di sana, terjadi gempa besar. Itu cerita kaumnya Nabi Samud. Dan kaumnya Nabi Samud ini punya peradaban maju, di mana mereka itu mengukir tebing-tebing itu menjadi bangunan yang sangat indah sekali. Ya pokoknya ketik aja di YouTube atau di Google Madainus Soleh udah keluar gambarnya. Kayak gitu kan. Madainus Soleh keluar semuanya. Betapa peradaban kuno itu sudah sangat maju. Kayak gitu loh. Artistiknya itu sangat tinggi. Kemajuannya tinggi mereka itu. Mengukir tebing-tebing batu itu. Lah, ketika Nabi Muhammad itu melewati Al-Hijr, ini kan Al-Hijr adalah sebuah tempat di mana pernah ada orang-orang yang mengalami kesialan di tempat tersebut. Kesialannya apa? Yaitu dihantam dengan azab oleh Allah, ya kan? Mengalami kesialan. Nah, ini Nabi Muhammad bagaimana ketika melewati tempat tersebut? Lamma marabil Hijr, ketika Nabi Muhammad itu lewat di kota Al-Hijr, beliau berkata, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takunu bakina. Kalian jangan pernah masuk ke tempat-tempat, ke wilayah-wilayah di mana wilayah tersebut ditempati oleh orang-orang yang pernah berbuat zalim. Illa antakunu bakina, kecuali kalian orang-orang yang menangis. Jadi kalau lewat ke sana supaya menangis. Itu loh. Supaya meratapi, itu loh, menangis. Kemudian ayusi bakum ma asobahum. Karena apa? Kalau kalian tidak menangis, dikhawatirkan nasib yang mengena kepada mereka nanti akan menular mengena kepada diri kita. Jelas kan? Jelas. Ternyata kita itu hanya lewat di tempat yang pernah terjadi kesialan di sana, itu bisa menular kepada kita. Ayyusibakum ma asobahum. Apa yang menimpa mereka bisa menimpa kepada kita. Bisa menimpa kepada kalian semua. Nah, jelas itu kan? Terus summa qanna'a ra'sahu wa asra'a as-sayra hatta ajazal wadi. Setelah Nabi Muhammad berkata seperti itu, ya, jangan masuk ke wilayah-wilayah yang di mana orang tersebut itu pernah berbuat zalim. Kemudian Nabi Muhammad itu menundukkan kepalanya. Jadi Nabi Muhammad menundukkan kayak gini. Kemudian jalannya dipercepat. Sudah menunduk, jalannya dipercepat. Gitu. Hatta ajazal wadi, sehingga Nabi Muhammad itu melewati dengan jurang tersebut. Jadi jelas, disuruh nangis. Kemudian apa? Jangan terlalu lama di sana, cepat lewatnya. Kepalanya jangan kemudian dangakan menyaksikan kayak gini, jangan. Tapi tundukkan kepalamu. Supaya apa? Supaya kita tidak mengkopi nasib dengan kaum-kaum yang dulu menempati kota tersebut. Jelas kan ini kan? Jelas. Nah itu. Nah ini hadisnya sahih, jelas ceritanya. Makanya kesialan yang kita saksikan, yang menimpa orang lain, kok kita amati, kita tonton, goblok kan? Ya, itu bisa mengena sama kita loh. Ada orang disembelih, ditonton. Ada orang ketabrak kereta api, ditonton. Ada orang kecelakaan motor, ditonton. Ada orang kecopetan, ditonton. Kayak gitu. Ada orang kemudian dizalimi sama majikan, pembantu dizalimi sama majikan, ada anak dizalimi sama orang tua, ditonton. Hal-hal yang menimpa kepada mereka bisa menimpa kepada kita kalau kita itu kemudian menontonnya dengan seksama. Itu. Apalagi nonton drama-drama yang melankolis, drama-drama cinta yang patah hati. Kayak gitu kan. Ada. Aku merasa orang termiskin di dunia. Ya. Drama-drama kayak gitu ditonton. Nular sama kita loh. Itu loh. Makanya scroll. Sama seperti Nabi. Ketika melewati tempat tersebut, Nabi itu kemudian wa asra as-sayra, mempercepat jalannya. Scroll kan mempercepat jalan. Lewati. Itu loh. Jangan disaksikan mendalam-mendalam kayak gitu. Ini Nabi Muhammad seperti itu. Karena kita bisa mengkopi kepada nasib mereka.
Makanya Nabi Muhammad itu kan, kalau Nabi Muhammad itu sedang mendapatkan ayat rahmat, ya, sedang turun ayat dari Allah mengenai rahmat, kandungannya rahmat. Itu Nabi Muhammad itu langsung berdoa kepada Allah, memohon rahmat tersebut turun. Tapi kalau Nabi Muhammad menerima ayat, tapi ayat tersebut kok menjelaskan tentang azab, Nabi Muhammad itu kemudian memohon perlindungan kepada Allah, membaca na'udzubillahi min dzalik. Itu loh. Nabi Muhammad seperti itu. Karena ternyata ketika kita itu membaca ayat-ayat tentang azab, kok kita kemudian betul-betul meresapi dengan ayat tersebut, nular sama kita. Itu loh. Makanya Nabi Muhammad itu kemudian membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah setiap kali menerima ayat-ayat azab ini. Itu. Nah, ini juga mestinya kan sesudah dijelaskan seperti ini kan, para penonton, netizen itu bertanya, loh sekarang bagaimana kita itu menjaga diri ketika melihat, menyaksikan hal-hal yang sial, menyaksikan kesialan yang menimpa kepada orang lain, supaya tidak menular, bagaimana kita menolaknya, bagaimana kita merilisnya. Ya sama seperti Nabi, cara Nabi Muhammad merilis, memblokir, supaya azab itu tidak turun kepada beliau ketika beliau itu menerima ayat-ayat tentang azab, beliau itu membaca na'udzubillahi min dzalik atau mohon perlindungan kepada Allah. Gitu loh. Makanya kalau kita itu kok menyaksikan hal-hal yang mengenaskan, hal-hal yang sial terjadi sama orang lain, biar tidak terkopi kepada kita, kita itu segera berpaling dari menyaksikan hal tersebut, jangan nonton lama-lama, kemudian membaca na'udzubillahi min dzalik. Itu loh. Na'udzu nyuwun keborek sapa ingsun. Min dzalika saking mengkono-mengkono kejadian. Na'udzu nyuwun keborek sapa ingsun billahi kelawan Allah. Min dzalika saking mengkono-mengkono kejadian. Jadi kita itu memohon perlindungan dari Allah dari kejadian yang menimpa hal tersebut. Kalau orang Jawa Banyumas itu biasa kalau menyaksikan hal-hal yang sial terjadi pada orang lain, kita menolaknya itu apa? Mereka itu biasa mengucapkan kata apa? Amit-amit. Pernah dengar ya gitu kan? Pernah. Amit-amit. Itu bagian bagaimana kita merilis, menolak supaya kesialan yang terjadi kepada orang lain tidak terjadi kepada kita. Itu sama kalau dalam agama itu kemudian kita dianjurkan supaya membaca na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana cara merilisnya dan bagaimana kita menolaknya supaya tidak masuk pada diri kita, yaitu segera scroll, segera berpaling, jangan menyaksikan lama-lama. Sesudah itu apa? Kita membaca na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, kalau kita menyaksikan kegembiraan ya yang dialami oleh orang lain, keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain, lah di situ kita matanya melotot yang lama. Itu loh, melotot yang lama, saksikan, resapi, ikut bahagia, kemudian berdoa, ya Allah, semoga nikmat yang ada pada dia terjadi pada diriku. Itu apabila ada kita menyaksikan hal-hal yang menguntungkan, hal-hal keberuntungan yang terjadi pada orang lain. Begitu.